Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dela Septiani Sesarianti dengan NIM 22150511067 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Niputu Sri Anijlandani dengan NIM 2215051003. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan proses instalasi dan juga konfigurasi mail server dan web server. Baik, jadi pembagian tugas dari kelompok kami di sini web server dikerjakan oleh saya sendiri dengan menggunakan OS Debian 12 dan mail server dikerjakan oleh rekan saya dengan menggunakan OS Ubuntu. Baik, selanjutnya mari kita ke proses instalasi dan konfigurasi web server serta mail server. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai web server. Nah, untuk web server, di sini kami menggunakan OS Ubuntu desktop yang dijalankan di VirtualBox. Nah, pada web server kami menggunakan Apache untuk menghost website dan CMS yaitu WordPress untuk membuat dan mengelola situs web. Jadi, selanjutnya di sini kita akan melakukan langkah-langkah instalasi dan konfigurasi web server. Nah, yang pertama itu kita akan menginstal dependensi dengan perintah berikut. Akan menginstal WordPress. Yes. Selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi Apache untuk WordPress. Selanjutnya kita akan mengaktifkan WordPress. Nah, selanjutnya yaitu mengaktifkan penulisan URL. Nah, selanjutnya yaitu menonaktifkan default.
langkah keempat, yaitu mau konfigurasi database. Nah, untuk mengkonfigurasi WordPress, kita perlu membuat database MySQL. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi database. Untuk mengkonfigurasi WordPress, kita perlu membuat database MySQL terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan MySQL. Langkah kelima yaitu mengkonfigurasi WordPress untuk terhubung ke database. Selanjutnya kita akan mengatur kredensial database. Selanjutnya, buka file konfigurasi di Nano. Selanjutnya kita cari baris berikut ini.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi mail server pada sistem operasi Ubuntu. Sebelum itu, mail server itu merupakan program yang bertujuan untuk mendistribusikan email dalam suatu jaringan yang dirancang untuk melayani pengiriman maupun penerimaan email. Langkah pertama yang dilakukan yaitu masuk di Ubuntu dengan memasukkan password yang telah dibuat. Lalu, yang kedua, masuk ke terminal dan ketikkan sudo apt install NetTools. Lalu, jadi NetTools ini itu berhubungan dengan berbagai macam jaringan seperti ipconfig, root, hostname, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, setelah terinstall NetTools-nya ini, lanjut untuk mengecek IP jaringannya itu dengan mengetikkan ipconfig. Nah, di sini dapat dilihat IP jaringannya itu 192.168.1.17. Setelah itu kita clear. Selanjutnya kita ketikkan perintah nano slice etc slice host. Di mana ini itu untuk membantu dalam menangani penyelamatan pada jaringan komputer dan juga menerjemahkan nama host. Selanjutnya kita tambahkan IP yang telah dicek tadi di sini. Itu 192.168.1.17. Lalu di sini namanya name hostnya itu mail.xyz.ac.id. Lalu kita save. Selanjutnya kita akan mengetikkan perintah apt get install postfix i. Apt install postfix. Nah, ini postfix ini yaitu mail transfer agen default untuk mengirimkan surel sesuai rutenya pada sistem Linux, yaitu apt get install postfix. Selanjutnya kita pilih internet site, masukkan mail servernya yaitu mail xyz.ac.id yang sama sebelumnya. Klik OK. Nah, selanjutnya lalu kita mengetikkan nano slice Nah, jadi nano slice postfix main CF itu berfungsi untuk melihat skrip instalasi yang tadi. Kemudian selanjutnya di paling bawah sini kita ketikkan home mailbox sama dengan maildir. Home mailbox sama dengan maildir ini berfungsi untuk direktori inbox pada setiap user yang terdaftar nanti. Lalu klik next. Nah, selanjutnya kita mengetikkan perintah service fix
Kemudian ketikkan perintah apt get install Courier Inet Nah, selanjutnya tunggu sebentar. Lalu ya. Selanjutnya kita ketikkan perintah service postfix desktop, lalu service email desktop. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan user. Itu add user sama yaitu dia passwordnya dan kita tambahkan lagi dua user yaitu Anggi. Add user Anggi. Lalu setelah itu saya akan menghubungkan user yang sudah dibuat ini ke terminal Ubuntu. Yang pertama kita install Squirrel terlebih dahulu. Saya punya mods pertama yaitu kita akan add repository. Nah, setelah itu, untuk menginstal beberapa paket yang diberikan secara otomatis tanpa memerlukan konfirmasi selama proses instalasi, maka ketikkan perintah bootcode. Itu yang ini. Tunggu beberapa saat. Baik, lalu untuk mengaktifkan modul Apache Rewrite dan Expose maka kita ketikkan perintah berikut. Itu lalu ketikkan
Selanjutnya, untuk memulai layanan Apache dan juga MariaDB, maka ketikkan perintah berikut. Lalu selanjutnya, masukkan password, kemudian untuk linknya lalu selanjutnya untuk mengunduh file zip yang mengandung paket Squirrel Webmail dengan versi 1.4.22 dari SourceForge dengan mengetikkan perintah berikut. Selanjutnya kita ketikkan unzip. Nah, selanjutnya yaitu masukkan dan yang terakhir itu font. Jadi satu, empat. Lalu pilih dua. Selanjutnya masukkan domainnya ke xyz.ac.id. Selanjutnya pilih nomor 11. Ya. Lalu lanjut di kamu masukkan konfigurasi. Untuk melakukan konfigurasi virtual host pada web server, maka ketikkan perintah berikut. Lalu lanjut di
lanjutin login. Baik, selanjutnya dimasukkan McTier. Di MV Sekian mengenai bagaimana konfigurasi mail server di Ubuntu. Selanjutnya, kami akan melakukan pengetesan pengiriman dan juga penerimaan email melalui SquareTel. Untuk mengirim pesan dan menerima email, langkah awal yang dilakukan adalah menghidupkan kedua server yang berada pada sistem operasi Ubuntu dan Debian 12. Dan device yang digunakan harus menggunakan jaringan yang sama dengan web dan juga mail server. Untuk pengujian pertama dilakukan oleh user Della, yaitu dengan memasukkan IP address dari web server, yaitu 192.168.119. Kemudian user Della akan diarahkan ke web server kelompok 4. Pada web server tersedia button mail server yang ketika diklik, maka user akan diarahkan ke mail server kelompok 4. Kemudian di sini, user Della akan login dengan menggunakan akun Della. Lalu, user Della akan mengetes untuk mengirimkan mail ke user Anggi. Sama seperti step sebelumnya, pengujian selanjutnya dilakukan oleh user Anggi. Di sini terlihat mail dari Della sudah masuk ke Anggi. Kemudian di sini Anggi akan melakukan reply atau membalas mail dari Della. Kemudian di sini Della ingin melihat balasan dari email Anggi lagi. Jika belum terlihat, maka lakukan refresh atau reload halaman dari mail server. Dapat dilihat dari video-video sebelumnya bahwa hasil dari instalasi dan juga konfigurasi antara mail server dan juga web servernya sudah berhasil. Sekian dari kami, saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi, Santi, Santi.